Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Halo sob, maaf banget nih, kita langsung lompat bahas ke season 3. Tapi tenang aja, habis season 3 selesai, kita langsung ke season 2. Oke, sebelumnya diperlihatkan dalam season 2 bahwa Bailang mencabut pedang yang menyegel Sun Wukong. Jiwa Sun Wukong yang terbebas dari segel langsung bertarung dengan Dewa Erlang dengan meminjam tubuh Bailang. Pertarungan hebat pun kembali terjadi antara Wukong dan Dewa Erlang. Dan kali ini Wukong berhasil kabur dengan menipu Dewa Erlang. Wukong kemudian berpamitan dengan guru dan adik-adiknya untuk ke dunia bawah menjalani proses reinkarnasi. Tiba-tiba Bailang menangis karena kitab sucinya padam. Hal itu membuat panik semua orang. Tapi secara mengejutkan, ternyata kitab suci telah berubah kembali menjadi Xiaoyu. Di dalam season 3 ini, kita diperlihatkan dengan seorang kakek naga yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Dan ternyata, kakek naga tersebut sedang bertarung dengan tim Biksu Tong. Tim Biksu Tong pun terlihat tak mampu menandingi kekuatan dari kakek naga yang luar biasa. Kekuatan mengerikan dari sang kakek mampu membangkitkan mayat dari dalam tanah yang langsung mengepung tim Biksu Tong. Kali ini, tim Biksu Tong mulai melawan para mayat hidup. Sang kakek naga kini mulai serius dan mengeluarkan api dari kedua tangannya. Patkai pun langsung maju untuk melawan sang kakek. Tapi kekuatan Patkai tak mampu menandingi kekuatan kakek naga. Alhasil, Patkai dihajar habis-habisan yang membuatnya tewas. Sekarang giliran Wuqing melawan sang kakek. Wuqing yang mengandalkan kecepatan serangan masih saja tak mampu melukai kakek naga. Yang akhirnya dengan mudahnya kekuatan Wuqing mampu dipatahkan. Dan kini pun Wuqing juga terbunuh oleh sang kakek naga. Melihat dua muridnya telah tewas, Biksu Tong dengan sekuat tenaga menghajar kakek naga. Pukulan sang biksu berhasil melempar mundur sang kakek. Tapi kini kakek naga mulai marah dengan Biksu Tong dan langsung menendangnya. Tak hanya itu, sang kakek juga mengeluarkan jurus tombak es yang langsung mengenai tubuh Biksu Tong. Sang biksu yang terluka masih mencoba melawan hingga membuatnya membeku menjadi es oleh jurus kakek naga. Setelah membekukan Biksu Tong, kakek naga merubah dirinya menjadi naga biru dan langsung terbang ke langit. Hal ini membuat Bailang dan Xiaoyu ketakutan. Bailang yang mencoba melawan malah membuatnya tewas. Xiaoyu pun hanya bisa menangis melihat teman-temannya mati. Ternyata itu semua hanyalah mimpi Xiaoyu. Xiaoyu meyakini bahwa mimpinya itu adalah ramalan di masa depan. Dan ia pun berniat untuk pergi ke barat sendiri, agar tidak ada yang mati karena melindungi dirinya. Bailang tiba-tiba berhenti karena penciumannya yang tak mampu mendeteksi jalan yang benar, karena kabut di hutan semakin tebal. Andai saja ada Aok Sue, semua pasti akan beres, kata Patkai. Lalu Biksu Tong mengajak mereka semuanya untuk istirahat, karena hari sudah mulai gelap. Xiaoyu yang cekatan langsung menggunakan kekuatannya untuk membuat makanan.
Semua yang di situ heran karena makanan yang Xiaoyu buat terlihat aneh. 这怎么看起来怪怪的？可能有毒吧。 Hal ini membuat Biksu Tong dan Patke terlihat konyol karena mereka saling menolak untuk makan duluan. 师傅，您一路辛苦了。应该你先吃，我正好少废话，我叫你先吃，那就先吃。 Tak disangka, Bailang malah sudah menghabiskan satu mangkok besar. Kini Biksu Tong makan kue buatan Xiaoyu dan langsung berteriak enak. Patke pun juga terlihat lahap. 能用法术烹调出花样繁多的美食。 Bailang pun bertanya, apakah Xiaoyu juga akan memasak saat di Gunung Tianyu? Xiaoyu pun menjawab, jangan bandingkan tempat ini dengan Gunung Tianyu. Biksu Tong lalu bertanya, apa saja yang Xiaoyu alami selama ini? Karena dulunya dia hanyalah api, tapi sekarang menjadi putri naga. Xiaoyu pun menjelaskan, hal ini karena kekuatan Raja Naga yang membuatnya berkultivasi menjadi manusia. Dikarenakan Xiaoyu sekarang adalah manusia, Biksu Tong tidak tahu banyak tentang Xiaoyu. Dan Patke juga heran, kenapa dia harus diburu oleh langit. Xiaoyu pun menjelaskan bahwa dia adalah kunci keseimbangan antara cahaya dan kegelapan. Karena Xiaoyu telah pergi dari surga barat, keseimbangan itu pun menjadi rusak dan menimbulkan masalah yang besar. Biksu Tong lalu bertanya, apa akan memburuk? Xiaoyu tidak tahu pasti, tapi dia harus tetap kembali agar dunia terselamatkan. Patke tiba-tiba bersemangat untuk melindungi Xiaoyu, tapi Xiaoyu malah menolak dan tak perlu dilindungi. Ini semua karena rasa takut yang Xiaoyu alami di dalam mimpinya. Dan ia memutuskan untuk pergi sendiri ke surga barat. Bailang yang tak tega membiarkan Xiaoyu pergi kemudian ditahan oleh Biksu Tong. Dan Biksu Tong menghargai keputusan Xiaoyu. Di kerajaan langit, Sang Kaisar marah dengan Dewa Sasin karena ia tak mampu mengatasi Biksu Tong dan muridnya. Lalu Dewa Sasin malah balik bertanya, kenapa jiwa Sun Wukong disegel di Laut Cina Selatan tanpa sepengetahuan dia? Sang Kaisar pun membantah, tak semua hal harus diberitahukan pada semua orang. Dewa Sasin bertanya lagi, apa dengan memenggal kepala Wukong itu belum cukup pantas menjadi hukuman untuknya? Tapi Kaisar Langit malah marah. Dan kini Kaisar Langit memerintahkan Dewa Sasin untuk memburu kitab suci dan membunuh Biksu Tong dan murid-muridnya. Bukan malah jadi pengkhianat seperti Dewa Rulai. Dewa Sasin pun menyanggupinya. Setelah keluar dari ruangan Kaisar Langit, Dewa Sasin baru merasakan ada hal yang berbeda dari Kaisar Langit. Dia kemudian mengingat kejadian saat terakhir sparring dengan Rulai di Istana Langit. Sasin, 多日不见，又行进了。Mereka berdua sama-sama mengeluarkan jurus yang hebat dan seimbang. Saat keduanya mulai beradu tenaga dalam, gelombang kekuatan mereka membuat senjata prajurit melayang dan mengarah ke Kaisar Langit. Dan dengan aura gelap Sang Kaisar menangkisnya. Lalu Dewa Rulai dan Dewa Sasin meminta maaf, dan Sang Kaisar bilang tidak menjadi masalah. Kini Dewa Sasin pun tak ingin meragukan Kaisar Langit lagi, dan dia pun menyuruh para prajurit untuk pergi ke jalan iblis dan menghasut mereka, agar membunuh Biksu Tong dan murid-muridnya, lalu membawa kembali kitab suci ke langit. Di hutan yang gelap gulita, Xiaoyu berjalan sendirian dan merasakan ketakutan. Xiaoyu lalu melihat burung gagak dan dengan polosnya dikasih makan buah. Tapi gagak yang haus darah langsung menyerang Xiaoyu. Xiaoyu pun berlari hingga terjatuh dan burung gagak langsung mengeroyok Xiaoyu.
saja ada Bailang yang menolong Xiaoyu, dan juga Biksu Tong dan Patke, serta Wuqing yang langsung menertawakan Xiaoyu karena memberi makan gagak. 树鸭，没错没错，凶残的鸟儿就是他们。傻到拿食物喂它们就会发狂的攻击。哎，八戒，没人会这么傻吧？有啊，师傅，我刚刚就看这位万古永恒之火转生为人的超。Xiaoyu pun menjadi kesal karena diejek. Xiaoyu pun lalu menjelaskan kenapa ia ingin pergi sendiri. Ini semua karena ramalan dan tidak mau mereka semua mati. Tapi Biksu Tong malah menertawakan Xiaoyu. Dan Biksu Tong pun menjelaskan, entah ramalan itu terjadi atau tidak, semua sudah ditakdirkan. Dan yang mereka lakukan saat ini adalah untuk mengubah masa depan. Tentu saja, ada sebab akibat atau resiko yang harus ditanggung. Dan Xiaoyu adalah harapan satu-satunya. Maka dia harus percaya dengan tim Biksu Tong agar tidak terjadi kegagalan. Xiaoyu merasa senang dan percaya pada tim Biksu Tong. Tapi lagi-lagi sang biksu malah berbuat iseng. Bisa juga nih si biksu kaku berbuat usil. Biksu Tong lalu mengajak semua muridnya untuk mencari buah. Kemudian Biksu Tong mengejek Xiaoyu. Xiaoyu yang tak terima diejek langsung berlari menghadang Biksu Tong dan bilang kalau dia adalah putri naga yang kuat. Biksu Tong dan muridnya hanya bisa diam saja. Xiaoyu pun lalu ngambek dan berlari, kemudian disusul oleh Bailang dan Wuqing. Patke bertanya, apakah ramalan itu akan terjadi? Biksu Tong hanya bisa menjawab, tidak tahu. Lalu Patke berharap, andai saja ada Wukong dan Auxue, pasti ceritanya akan berbeda. Biksu Tong pun berkata, jika Wukong sekarang sudah berada di jalan yang benar, tapi Auxue masih bermasalah dengan kutukannya, dan tak bisa memaksanya untuk bersama. Kita berpindah ke kerajaan Istana Raja Naga Laut Timur. Di sana Auxue sedang menjalani sidang pengadilan naga atas semua kejahatan yang Auxue lakukan. Semua orang yang di sana meminta agar Auxue untuk dibunuh saja. Auxue yang terbangun dari pingsannya kaget menemukan dirinya dirantai di pengadilan naga. Yang di sana ada ayah Auxue, yaitu Raja Naga Laut Timur. Cerita pun selesai. Oke sob, tunggu part 2-nya ya. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.